Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, sudah selesai melakukan jalan sore ya, karena tadi pagi diguyur hujan terus ya, dan bertepatan dengan hari pemungutan suara ya. Dan hari-hari ini banyak orang yang kemudian mencoba membaca sementara gitu ya, hasil dari pemungutan suara ya. Alhamdulillah di TPS di mana saya bertempat tinggal ya, 01 memimpin ya, disusul 02 dan 03 ya. Hanya 03 ini memang jumlahnya terlampau kecil ya, sehingga yang menonjol di 02 jadi bisa diprediksi sebenarnya banyak suara-suara di 03 ini yang lari ke 02 ya. Apapun hasilnya ya, kita bersyukur ya, pada hari ini pemungutan suara berjalan dengan lancar ya, tidak ada berita-berita yang yang membuat kita resah lah gitu ya. Setidak-tidaknya yang paling penting ya, saya berharap ya, kejadian kematian petugas KPPS ini jangan sampai terjadi seperti di 5 tahun yang lalu ya, dengan jumlah di atas 800 petugas KPPS ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini betul-betul sudah diantisipasi gitu ya, sehingga tidak sampai terjadi peristiwa itu. Itu yang nomor satu, karena memang selalu keselamatan itu adalah yang paling utama ya. Kemudian tentang hasil ya, memang kalau kita lihat di televisi, yang alhamdulillah di rumah saya tidak ada televisi gitu ya, saya sudah mengharamkan diri saya untuk punya televisi di rumah gitu ya. Sudah lebih dari 10 tahun lah ya gitu ya. Dan hasilnya memang ya, kalau kita ngomong prediksi ya, sebenarnya itu sesuai prediksi gitu ya. Jadi memang satu dari sisi pertelevisian ya, hampir semua televisi orang bilang televisi mainstream ini kan dalam pengaruh kekuasaan gitu ya. Jadi sudah pasti ya beritanya seperti itu ya, sama juga dengan hasil-hasil survei ya. Jadi saya kira kalau hasilnya sekarang ini cukup bombastis ya, ya wajar gitu ya, ya begitulah memang diskenariokan kan gitu ya. Hanya saja kita berharap gitu ya, yang kita cita-citakan minimal itu terjadi putaran kedua itu masih punya peluang gitu ya. Dan memang itu yang target maksimal kita gitu ya. Tapi ya hasilnya seperti apa ya, mudah-mudahan itu yang kita capai ya. Kemudian juga di sana sini soal kecurangan ini belum banyak laporan-laporan yang masuk yang sempat di pemberitaan ya. Tapi ya kalau kita boleh jujur ya, sebenarnya kan kecurangan sebelumnya kan sudah banyak gitu ya. Jadi kalau si saat pemilihan ini seperti apa, ini yang memang patut kita waspadai adalah di ya namanya sekarang panitianya siapa kan gitu ya. Jadi ini yang memang harus betul-betul kita kontrol ya, data dari bawah ini supaya cocok dengan di atas gitu ya. Dan itu komentar saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak banyak korban nyawa
dari para petugas KPPS yang kasihan ya, sudah cukup lelah ya. Saya pernah merasakan dan kayaknya pengalaman jadi ketua KPPS cukup sekali itu saja gitu ya. Waktu jadi RT ya, sehingga saya merasakan betul ya betapa beratnya menjadi petugas KPPS ini gitu ya. Dan memang kalau kita mencoba, saya berkali-kali kita kalau bicara tentang kemajuan gitu ya, apa tidak ada cara yang lain sih, cara memilih yang seperti sekarang ini gitu ya. Saya begitu lihat memilih gitu ya, tadi pagi itu waduh, ini harus nyetak berapa ton kertas yang harus dikeluarkan gitu ya untuk penyelenggaraan pemilu ini ya. Belum tinta ya, belum, semuanya sepertinya masih manual semua gitu ya. Dan di era konon katanya sekarang digitalisasi ya, tetapi ternyata pemilihannya juga masih seperti ini kok. Kayaknya harus dievaluasi ya, bahwa soal controlling, monitoring gitu ya, evaluasi, saya kira seluruhnya kan ada tata caranya ya. Saya tidak tahu ilmunya tentang hal-hal yang bersifat computerized gitu ya, tetapi logika saya kan di hari-hari ini gitu loh ya, kok masih mencoblos dengan paku itu kok kayaknya agak aneh gitu ya. Kemudian juga yang harus saya komentari tentu saja adalah memilih calon legislatif ya. Terus terang betul-betul blank saya ini ya, saya siapa yang harus saya pilih gitu ya. Akhirnya ya keputusannya kembali ke zaman dahulu lagi gitu ya, sehingga ya sudahlah, pilih partainya sajalah gitu ya. Mana partai-partai yang kita evaluasi secara rasional, memang mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi yang kita cari yang paling sedikit buruknya, yang paling sedikit korupsinya, yang paling sedikit money politiknya ya. Jadi saya kira kemudian yang dasar-dasar yang terus menerapkan etika dan moral juga tetap dijaga ya, itu kira-kira partai yang harus saya pilih gitu ya. Tetapi sepertinya ini ya harus dievaluasi gitu ya, pemilihan bareng seperti ini ya, karena sosialisasi dari para calon legislatif itu betul-betul nol ya, betul-betul nol. Jadi kita betul-betul memilih, apa istilahnya, ungkapan yang sederhana itu memilih kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita betul-betul tidak tahu gitu ya siapa yang harus kita pilih ya. Nanti kalau kelamaan di bilik suara juga bagaimana? Tadi saya sempat tanya juga, di bilik suara paling lama boleh berapa menit gitu ya. Jadi sekedar membaca nama gitu ya, katakanlah kita, oke lah kita memilih berdasarkan nama misalnya gitu ya, wah mana nama yang bagus gitu ya. Kalau kita orang akademik ya mungkin gelar-gelar akademik ya, walaupun sekarang banyak juga gelar-gelar palsu kan gitu ya, tetapi ya setidak-tidaknya kalau kita orang akademik kan ya melihat itu dari gelar-gelar akademik gitu, wah ini sudah doktor gitu ya misalnya gitu ya. Tentu baik itu kan tidak hanya dari sisi itu, tapi kan karena kita tidak tahu ya bagaimana gitu ya kita mau memilih gitu ya. Jadi itu yang bisa kita komentari dari hasil pemungutan suara tadi. Jadi terus terang memilih legislatif betul-betul tidak tahu gitu ya. Mungkin yang saya tahu itu cuma satu nama saja gitu ya, yaitu Rahma Sarita, karena sering nonton channelnya ya, yang dari Partai Nasdem ya, caleg DPR pusat ya. Yang lain betul-betul ya sudah blank lah gitu ya. Jadi itu pun ya kenalnya cuma karena sering nonton di YouTube saja gitu ya. Baik, itu komentar untuk pemilihan presiden dan calon legislatif di hari ini ya. Dan kita berharap, dan saya masih menaruh harapan gitu ya, minimal bisa ada putaran selanjutnya gitu ya, supaya orang bilang itu tuntas gitu ya. Tetapi apapun hasilnya ya, yang penting adalah bukan apa yang menang, tetapi kita sudah memilih yang
kita yakini itu benar, kita pilih dengan rasional, dan itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik kita gitu ya. Dan terus kita suarakan hal-hal yang baik. Kalau kita nanti memang harus mendapatkan presiden yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya selalu gambaran presiden itu adalah gambaran masyarakat kita, termasuk juga gambaran kita gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa mendapatkan pemimpin yang baik secara agama, secara kemanusiaan, secara persatuan, ya mungkin kita memang harus memperbaiki diri dulu kita gitu ya. Jangan-jangan kita memang masih banyak buruknya sehingga kita mendapatkan pemimpin yang kualitas seperti itu ya. Jadi itu saja pesannya, dan kita berharap ketentraman, keamanan tetap terjaga, dan tentu saja perubahan tetap harus terjadi, dan harus terjadi ya, karena memang presiden sudah pasti berganti kan ya. Jadi tagline-nya kalaupun ya sudah pasti ganti presiden, dan siapapun nanti yang terpilih tentu saja mudah-mudahan beberapa kampanye tentang meneruskan atau semuanya, saya kira setiap pribadi itu pasti tidak ada yang sama. Jadi saya tetap masih punya optimisme gitu ya. Ya katakanlah kalaupun terpilih pasangan nomor 02 ya, insya Allah tetap akan terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Dan kita berharap mari tetap kita gaungkan perubahan menuju lebih baik ya, dan tentu saja dengan cara-cara yang tetap beradab, tetap memegang etika. Jadi janganlah kita lawan hal yang tidak beretika, kita kritik sebagai tidak beretika itu dengan hal-hal yang tidak beretika gitu ya. Jadi cari istilahnya, janganlah kejahatan kita lawan dengan kejahatan ya, tapi kejahatan kita lawan dengan kebaikan. Dan aku yakin ya kalau kita berbuat baik tidak pernah kita rugi. Dan kalau kita berbuat jahat, walaupun itu kelihatan megah, kelihatan indah, kelihatan hingar-bingar ya, tetapi dunia itu hanya sebentar kan gitu ya. Baik, saya kira itu saja. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.